Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penilaian efektif, kognitif, dan psikomotorik. Sebelumnya, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, Ibu Filosofia Putri Anggi SPD MPD, dan Ibu Siti Mariatul Kiptiah SSI SPD MPD. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kelompok 3 akan melaksanakan pemaparan materi mengenai materi penilaian efektif, kognitif, dan psikomotorik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurul Lydia Tanjung dan berikut anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rogib Sirojidin. Perkenalkan, nama saya Andika Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Vinanda Syafara Karini. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi yang pertama berkaitan dengan instrumen penilaian, yaitu penilaian afektif. Afektif sendiri merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Penilaian efektif adalah penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Penilaian efektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Tingkatan ranah efektif menurut taksonomi Cardwell ada 5, yaitu yang pertama tingkat receiving atau attending. Peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu responding, merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Kemudian ada valuing, melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Dan kemudian ada organization, melibatkan nilai satu dengan nilai lain dikaitkan, kondisi antar nilai diselesaikan, dan konflik antar nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Kemudian yang terakhir yaitu characterization, merupakan tingkat ranah efektif tertinggi. Pada tingkat ini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Next. Pengembangan instrumen afektif berdasarkan tujuannya terdapat 5 macam instrumen. Yang pertama yaitu instrumen sikap, kemudian instrumen minat, instrumen konsep diri yang melibatkan kemampuan dan kelemahan yang dimiliki, kemudian instrumen nilai, dan yang terakhir yaitu instrumen moral. Next. Berikut merupakan salah satu contoh dari instrumen penilaian efektif, yaitu berupa instrumen tentang minat terhadap materi pelajaran evolusi dalam mata pelajaran IPA di kelas 9. Nah, di situ terdapat pilihan sikap, kemudian ada skor, dan ada beberapa pernyataan. Nah, sebelum mengembangkan instrumen penilaian, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu menentukan spesifikasi instrumen. Instrumen apa yang akan kita gunakan. Kemudian menentukan skala instrumen penilaian efektif. Bisa dilihat di situ ada SS yang berarti sangat setuju, S setuju, N netral, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem penskoran yang digunakan. Nah, di sini itu bisa dilihat skor, ada skor maksimal dan skor minimal. Skor maksimalnya yaitu 25 dan skor minimalnya 5. Kemudian telaah instrumen,
Selanjutnya merakit instrumen, dan setelah dirakit kita melakukan uji coba instrumen. Setelah kita melakukan uji coba instrumen, kita analisis hasil uji coba, dan kemudian kita akan melakukan perbaikan instrumen. Dan yang terakhir yaitu melakukan observasi terkait dengan instrumen yang kita gunakan. Next. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu penilaian kognitif yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya penilaian kognitif. Penilaian ranah proses pengumpulan informasi tentang fikih peserta didik yang terintegrasi dengan penguasaan pengetahuan. Nah, di sini terdapat beberapa langkah penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada perumusan tujuan dan kawasan tes, kemudian ada uraian materi tes, batasan perilaku atau kompetensi, kisi-kisi soal, penentuan bentuk dan kawasan tes, penulisan butir soal, penelaah butir soal, uji coba, analisis butir soal, revisi, perakitan, dan penyusunan. Kemudian yang terakhir ada bentuk finalnya. Kemudian terdapat bentuk penilaian kognitif. Bentuk penilaian kognitif ini biasanya berbentuk pernyataan majemuk dan beberapa jenis, antara lain yaitu teknik tes untuk belajar kognitif. Yang pertama ada pilihan ganda. Pilihan ganda ini adalah bentuk tes objektif yang terdiri atas pernyataan atau pertanyaan dan diikuti sejumlah alternatif jawaban. Tugas memiliki alternatif jawaban yang paling tepat. Kemungkinan jawaban tersebut dapat berupa kata, frasa, nama tempat, nama tokoh, atau lambang kalimat yang sudah pasti. Kemudian terdapat jawaban singkat. Jawaban singkat ini bentuk tesnya berupa kalimat pertanyaan yang harus dijawab dengan jawaban singkat atau kalimat perintah yang harus dikerjakan atau berupa kalimat pernyataan yang belum selesai sehingga harus mengisikan kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Kemudian terdapat menjodohkan. Menjodohkan ini adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari suatu seri pertanyaan dan suatu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Kemudian ada esai. Nah, bentuk tes esai ini merupakan alat evaluasi yang paling lama digunakan. Tes uraian tersebut dikatakan tes subjektif, terutama terkait dengan proses pemeriksaan dan pemberian skornya yang relatif bersifat subjektif jika dibandingkan dengan tes objektif lainnya. Kemudian pada teknik non-tes hasil belajar kognitif terdapat portofolio. Portofolio ini dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Artinya, evaluasi hasil belajar itu tidak boleh dipahami secara sempit yang pada evaluasi terakhir dari proses pembelajaran saja, tetapi hendaknya mencakup keseluruhan proses sejak awal hingga akhir kegiatan belajar. Kemudian terdapat penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan penilaian pada kemampuan
melakukan scientific inquiry yang dapat memberikan informasi tentang kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dalam merencanakan, mengorganisasi, menyelidiki, bekerja sama, mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Kemudian di sini terdapat contoh penilaian kognitif. Contoh penilaian kognitif tes yaitu pilihan ganda. Yang pertama terdapat kisi-kisi sebuah soal yang terdiri dari identitas, nama instansi, kelas, tahun pembelajaran, semester, mata pelajaran, dan materi pembelajaran. Di dalam kisi-kisinya terdapat nomor, tujuan pembelajaran, materi yang digunakan untuk tes, indikator soal, bentuk soal, nomor soal, dan level kognitif soal. Kemudian di sini terdapat soal penilaiannya yang berupa pilihan ganda. Ini adalah contoh bentuk penilaian kognitif dari hasil tes yang telah dilaksanakan. Di sini terdapat beberapa kriteria, mulai dari nilai 0 sampai 25 sangat kurang, nilai 26 sampai 45 kurang, nilai 46 sampai 65 cukup, nilai 66 sampai dengan 85 baik, nilai 86 sampai 100 sangat baik. Dan yang terakhir, di sini terdapat contoh penilaian kognitif non-tes berupa hasil proyek, di mana di sini terdiri dari kolom nomor, kolom nama, kolom aspek penilaian terdiri dari 2, aspek penilaian proses dalam pembuatan proyek dan hasil proyek. Kemudian terdapat kolom jumlah penilaian dan terdapat kolom rata-rata penilaian. Selanjutnya, penilaian psikomotorik akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Penilaian psikomotorik adalah cara mengukur keterampilan seseorang dan masuk ke dalam penilaian praktik. Sedangkan psikomotor adalah ranah yang menilai kemampuan seseorang setelah menerima pelajaran tertentu. Hasil belajar dari motorik terlihat setelah seseorang mendapat materi dan sudah dinilai secara kognitif. Aspek penilaian psikomotorik mencakup beberapa elemen yang menggambarkan kemampuan fisik seseorang. Beberapa aspek utama dari psikomotorik meliputi yang pertama yaitu menirukan. Menirukan merupakan salah satu kemampuan seseorang untuk meniru gerakan atau tindakan yang mereka lihat. Kemampuan meniru dapat menjadi sempurna jika mampu memodifikasi dengan baik. Yang kedua yaitu manipulasi. Kemampuan memanipulasi melibatkan kemampuan untuk mengambil apa yang telah dipelajari dan menggunakannya dengan berbagai cara yang mungkin berbeda dari apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, ketetapan atau presisi. Kemampuan ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang dapat melakukan suatu tindakan dengan benar dan tepat. Ketepatan dalam pelaksanaan tugas penting dalam penilaian psikomotorik. Yang keempat yaitu pengalamiahan. Kemampuan pengalamiahan mengacu pada kemampuan seseorang untuk menguasai keterampilan atau gerakan yang telah dipelajari dan bahkan mampu mengubah atau mengadaptasi mereka dalam berbagai situasi. Yang terakhir, artikulasi, sebuah kemampuan yang melibatkan penciptaan gerakan atau tindakan baru berdasarkan pada apa yang telah dipelajari sebelumnya. Seseorang dapat menciptakan gerakan kreatif berdasarkan pemahaman mereka. Contoh penilaian psikomotorik. Yang pertama yaitu tingkah laku. Seseorang yang merupakan hasil pembelajaran, pengamatan akan dilakukan oleh pendidik mengenai apa saja yang dilakukan peserta didik sesuai rubrik dan kisi-kisi yang berlaku. Tepatnya penilaian terlihat dari proses penilaian objektif serta diterapkan berdasarkan penerapannya dalam hal psikomotorik. Yang kedua yaitu tugas. Dengan memberi tugas dalam waktu singkat, maka peserta didik akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Yang ketiga yaitu kemampuan menulis. Contoh penilaian psikomotorik berikutnya adalah mengenai kemampuan penulis. Pasalnya menulis adalah tahap awal penilaian motorik ketika seseorang memulai masa sekolah. Yang keempat, tugas portofolio. Sebuah penilaian psikomotorik yang umumnya berada di berbagai tingkat sekolah, mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Yang kelima yaitu membuat karya. Contoh penilaian psikomotorik berikutnya adalah dengan membuat karya berdasarkan materi yang sudah didapatkan
Karya tersebut bisa dianggap sebagai hasil keterampilan seseorang. Semakin baik karya tersebut, maka semakin baik keterampilan yang dimiliki. Baik teman-teman, izin melanjutkan mengenai contoh bentuk soal dari ranah afektif. Di sini ada 5 kategori. Yang pertama, 1. Menerima atau memperhatikan. Artinya adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Contoh soal untuk yang pertama seperti ini, teman-teman. Tidak semua organel di dalam sel tumbuhan terdapat sel hewan. Namun, semua organel yang ada di dalam sel hewan terdapat di sel tumbuhan. Di sini peserta didik menjawab setuju atau tidak setuju. Bisa dipahami mengenai menerima atau memperhatikan itu bisa jadi pernyataannya lebih pertanyaan yang setuju atau tidak setuju. Selanjutnya yang kedua yaitu menanggapi, di mana mengandung arti partisipasi aktif. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadap salah satu cara. Contoh soal dari ranah afektif menanggapi yaitu masing-masing orang berhak mengeluarkan pendapatnya. Menurut Anda, bagaimana pendapatmu tentang pernyataan ini? Jadi lebih ke memberikan pendapat oleh peserta didik terhadap sesuatu hal. Yang ketiga yaitu ada menilai atau menghargai. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Sehingga apabila kegiatan ini tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Contoh soal. Kadal berkembang biak secara ovovivipar. Peserta didik menjawab benar atau salah. Yang keempat yaitu mengatur atau mengorganisasikan. Artinya, mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai yang baru yang universal, yang membawa pada perbaikan umum. Contoh soalnya yaitu buatlah susunan atau silsilah keluargamu. Seperti itu. Jadi mengatur atau mengorganisasikan itu lebih ke menyusun. Seperti membuat silsilah keluarga. Yang kelima yaitu karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Contoh soalnya yaitu apa yang akan kamu lakukan ketika melihat temanmu diperlakukan dengan tidak baik oleh teman yang lain. Selanjutnya, next. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu contoh soal dalam bentuk ranah kognitif. Yang pertama ada pengetahuan atau ingatan atau hafalan atau biasanya disebut dengan knowledge adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Contoh soalnya seperti sebutkan nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Jadi peserta didik diperlukan pengetahuan untuk menjawab soal tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu pemahaman atau yang disebut dengan comprehension adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui sesuatu dan dapat yaitu jelaskan proses terjadinya fotosintesis. Yang ketiga yaitu penerapan atau application adalah tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip
rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Contoh soal, diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Berapakah luasnya? Dan yang keempat yaitu analisis. Adalah kemampuan merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lainnya. Contoh soal, uraikanlah pemahaman Anda tentang seberapa pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima yaitu sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses-proses berpikir analisis. Sintesis juga merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis atau berbentuk pola baru. Contoh soalnya yaitu buatlah sebuah cerita tentang pengalaman Anda selama liburan sekolah. Dan yang terakhir yaitu penilaian pikir paling tinggi dalam ranah kognitif, dalam taksonomi belum. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Contoh soalnya yaitu, apakah manfaat dari makan teratur dan bagaimana dampaknya apabila kita sering terlambat makan. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal dalam bentuk ranah psikomotorik. Di sini ada 3, yaitu pengamatan dalam praktikan bagaimana langkah-langkah pengoperasian Microsoft Word. Dan yang kedua yaitu mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan sikap. Contoh soalnya, carilah beberapa arek yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu beberapa waktu sesudah mengikuti pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya itu bermanfaat atau tidak. Contoh soal, apakah manfaat dari aplikasi Photoshop yang ada di komputer dalam dunia kerja atau apakah manfaat dari aplikasi Microsoft Word yang ada di komputer dalam dunia kerja? Next. Nah, baik teman-teman, untuk pemaparan materi oleh kelompok 3 sudah selesai mengenai penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik oleh kelompok 3. Kurang lebihnya mau ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 3 izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.